Senin, 30 Juni 2025. Di ruang sidang Komisi 5 DPR RI, suasana kembali memanas. Menteri Perhubungan tak hadir, digantikan Wakil Menteri, Suntana. Tapi itu tak menghalangi kritik keras dari Adian Apitupulu. Ia menyentil keras Kementerian Perhubungan, yang dinilainya cuci tangan soal aturan lama karena merasa tidak ikut menyusunnya. Jangan bilang itu bukan tanggung jawab saya, hanya karena Anda baru menjabat, ucap Adian dengan nada tinggi. Lalu, apa maksud sesungguhnya dari pernyataan Adian? Apakah ini teguran keras terhadap budaya instansi yang tak konsisten? Waktu proklamasi dan undang-undang dasar dibuat tuh saya belum lahir. Tapi saya belajar untuk memahami kenapa isinya seperti itu. Ketika Pancasila lahir 1 Juni saya belum lahir. Tapi saya belajar untuk tahu kenapa Pancasila seperti itu isinya. Jadi menurut saya kalau kita berbicara Indonesia tahun 2022 adalah Indonesia yang sama dengan tahun 2025, maka Bapak tidak punya alasan untuk mengatakan saya belum menjadi bagian dari kabinet saat permen itu dikeluarkan. Kalau itu menjadi alasan, artinya Bapak menyetujui bahwa Indonesia 2022 itu bukan Indonesia yang sama dengan Indonesia 2025. Sehingga tidak ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu adalah istilahnya pemerintahan sekarang harus ikut bertanggung jawab dan ikut memahami kenapa 2022 ada permen itu. Pemerintahan 2030 tidak bisa mengatakan itu bukan saya yang putuskan, Pak. Nah, menurut saya ini bukan pernyataan negarawan, tapi pernyataan politisi yang lebih baik seperti itu. Nah, Bapak, kalau Bapak tadi saya minta sederhana sebenarnya. Yuk paparkan dong, kenapa sih 15% plus 5? Kenapa tidak 20% plus 5? Kenapa tidak 30% plus 5? Kenapa tidak 10 plus 5? Kan ada pertimbangannya tuh. Nah, saya mau dengar itu. Tanpa berdalih, saat itu bukan saya Pak Adian. Nanti saya bisa bilang, saya tidak mau tahu tentang kemerdekaan dan proklamasi dan sebagainya, karena saya belum lahir. Saya tidak boleh lari seperti itu, Pak. Nah, coba paparin aja biar kita sama-sama beradu data. Itu loh. Atau saya paparkan duluan, Bapak dengarkan. Terserah bagaimana pimpinan. Kalau boleh saya paparkan duluan, Bapak dengarkan, boleh. Bapak paparkan duluan, saya dengarkan, boleh. Bagaimana? Terima kasih pimpinan. Kritik Adian Apitupulu bukan sekadar retorika. Ia sedang menyoroti persoalan struktural, ketika kebijakan yang berdampak besar justru tak punya akuntabilitas. Dan lebih dari itu, ia menuntut tanggung jawab kenegaraan, bukan dalih politis. Karena rakyat, terutama para driver ojol, sudah terlalu sering jadi korban ketidakjelasan arah kebijakan. Kalau kamu setuju bahwa pejabat negara harus bertanggung jawab, jangan ragu, klik like, tulis komentarmu, dan subscribe channel Suara Wakil Rakyat. Untuk terus pantau rapat-rapat penting yang menentukan masa depan kita semua.